Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan di PT Pabrik ACC Sukses yang beralamat di Perum Gria, Tilania Asri, nomor 3A, Petarono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Aminah, nomor absen 32, kelas 13 IJA, SMK Negeri 2 Klaten. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang praktik kerja lapangan, yaitu dilaksanakan sebagai syarat kelulusan bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten. Selain itu, juga menjadi kegiatan siswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam melaksanakan PKL, secara tidak langsung, siswa dapat dorongan dan motivasi serta meningkatkan rasa percaya diri untuk belajar dan bekerja keras dengan didasari disiplin yang kuat, sehingga siswa siap terjun ke dunia kerja secara profesional. Dasar hukum praktik kerja lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan menengah kejuruan. Tujuan praktik kerja lapangan. Tujuan PKL yaitu untuk memperkenalkan siswa pada dunia usaha, menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, etika yang baik, dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan, melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik, dan menambah pengetahuan dan pengalaman untuk memasuki dunia industri. Manfaat praktik kerja lapangan. Manfaat praktik kerja lapangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peserta didik. 1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja. 2. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. 3. Meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja. Yang kedua, bagi sekolah. Manfaatnya yaitu 1. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri. 2. Meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, yaitu bagi dunia usaha atau industri. 1. Mendapat calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. 2. Dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat sehingga dapat membantu promosi produk. Tugas dan tanggung jawab peserta praktik kerja lapangan. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan PKL selama 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan bersikap sopan dalam melaksanakan kegiatan PKL. Yang keempat, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan PKL. Yang kelima, mematuhi instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh pembimbing sekolah maupun pembimbing PKL. Yang keenam, menjaga komunikasi dengan guru pembimbing. Yang ketujuh, mengisi jurnal kegiatan PKL dan membuat laporan kegiatan PKL dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Sejarah singkat perusahaan. PT Pabrik ACC Sukses adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyedia aksesoris untuk gadget. Pabrik ini menyediakan berbagai jenis keperluan untuk gadget seperti anti gores, casing, headset, kabel charger, pelindung kabel, power bank, charger, tongsis, dan lain-lain. Pabrik aksesoris terbentuk pada tahun 2013 yang berpusat di Yogyakarta dan berubah nama menjadi Pabrik ACC pada tahun 2016. Arti dari Pabrik ACC sendiri adalah berisi dari sang pemilik, yaitu
menjadi pusat penyedia aksesoris gadget terlengkap di Indonesia dan dapat menghasilkan sendiri produknya. Pabrik ACC sendiri sudah memiliki beberapa outlet yang terletak di Yogyakarta, Solo, Magelang, dan Purwokerto. Tidak hanya itu saja, pabrik ACC juga melebarkan sayapnya di dunia penjualan online. Pabrik ACC memiliki beberapa akun media sosial seperti Instagram, Line, dan WhatsApp. Dengan harapan, pabrik ACC tetap dapat melayani, tetap dekat dan mempermudah pembelian seluruh pelanggan setia pabrik ACC. Untuk saat ini, pabrik ACC sudah mulai membuat produk sendiri dengan brand Pabrik ACC Custom Case. Pabrik ACC Custom Case ini memiliki program pelanggan dapat menentukan desain case yang diinginkan, sehingga pelanggan memiliki case yang tidak dimiliki oleh pelanggan lainnya dengan kualitas case yang terbaik. Selanjutnya, visi pabrik ACC. Yang pertama, menjadi pusat aksesoris gadget terlengkap di Indonesia. Yang kedua, menghasilkan produk aksesoris gadget dengan brand pabrik ACC. Yang selanjutnya, misi pabrik ACC. 1. Memberikan pengalaman yang tidak terlupakan saat berbelanja di pabrik ACC. 2. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanggap. 3. Selalu menjadi yang terupdate. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan. Di pabrik ACC terdapat struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari Direktur, HRD, Warehouse, Produksi, Sales Online, Marketing, Customer Service, Finance, Store Manager, Ekspedisi, dan berbagai stafnya. Di sini saya menempati posisi di warehouse, yaitu sebagai admin gudang atau staf gudang. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama, pemimpin perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab. 1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan. 2. Merencanakan dan mengelola perencanaan strategi bisnis untuk jangka waktu panjang atau menengah. 3. Menjaga tingkat produktivitas dan kualitas produk. 4. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dalam perusahaan sesuai standar. 5. Mengawasi seluruh kegiatan karyawan. Yang kedua, HRD. HRD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara, hingga seleksi. 3. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus, hingga tunjangan. Yang ketiga, membuat kontrak kerja karyawan, serta memperbarui masa berlakunya kontrak tersebut. Yang ketiga, Finance and Accounting, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 1. Melaksanakan transaksi keuangan perusahaan. 2. Melakukan pembayaran kepada supplier. Ketiga, menyiapkan dokumen penagihan atau kwitansi tagihan beserta kelengkapannya. 4. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan. 5. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, marketing. Marketing mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 1. Melakukan proses penjualan sesuai daftar target yang sudah ditentukan dan disepakati bersama dengan manajer. 2. Melakukan presentasi penjualan produk. 3. Menambah pengetahuan terhadap produk yang akan dijual. 4. Meningkatkan kemampuan penjualan ke customer. 5. Melakukan pencatatan budget promosi. Selanjutnya, warehouse atau admin gudang. Warehouse atau admin gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 1. Terima barang dan mengkalkulasi item stok, serta mencatat data dengan manual serta menggunakan komputer. 2. Menaruh barang dengan teratur serta mudah dicari di gudang. 3. Membuat laporan arus barang sekaligus jumlahnya secara berkala dan terperinci. Misalnya, barang masuk, keluar, rusak, pengembalian barang, sampai stok barang yang tersedia di dalam gudang termasuk nama serta jenisnya. 4. Membuat dan menempel barcode. 5. Memwrapping barang. Selanjutnya, produksi. Produksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 1. Mengoperasikan mesin yang telah menjadi tanggung jawabnya. 2.
menjaga pemeliharaan media kerja, efisiensi material produksi, dan kualitas produk yang dihasilkan. 3. Memberikan informasi pada saat pergantian shift. 4. Membuat desain untuk dijadikan sebagai katalog produk perusahaan. Selanjutnya, sales online. Sales online mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 1. Bertanggung jawab mengupload katalog baru di website dan grup Telegram. 2. Bertanggung jawab menginformasikan produk terbaru ke para reseller. 3. Bertanggung jawab men-share foto, video produk, dan proses pencetakannya. 4. Membuat story Instagram, WA, dan Facebook. 5. Bertanggung jawab follow up reseller untuk order. 6. Bertanggung jawab cek kualitas hasil cetakan dan bertanggung jawab untuk menerima orderan. Selanjutnya, ekspedisi. Ekspedisi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu 1. Mengirim barang tepat waktu. 2. Memastikan barang yang diterima oleh konsumen dalam keadaan baik. 3. Mengecek terlebih dahulu barang yang akan dikirimkan kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahan pengiriman barang. 4. Membantu mengecek dan mengemasi barang agar layak diantar dan tidak rusak. 5. Mengambil barang atau dokumen dari konsumen. Selanjutnya, kepala toko. Kepala toko bertanggung jawab atas kelancaran jalannya operasional outlet, memimpin seluruh karyawan yang ada di outlet, membuat jadwal operasional setiap bulannya yang dikirimkan kepada atasan, memeriksa laporan outlet yang dikirim oleh admin. Kepala toko bertanggung jawab atas kelengkapan fasilitas outlet. Selain itu, kepala toko juga bertanggung jawab atas ketersediaan barang yang ada di outlet. Selanjutnya, store manager. Store manager mempunyai tugas tanggung jawab yaitu 1. Bertanggung jawab penuh atas kondisi seluruh store dan para karyawan yang ada di dalamnya. 2. Harus dapat memastikan bahwa seluruh karyawan bekerja secara efektif sesuai tugas mereka masing-masing. 3. Harus secara kritis mencari tahu tren terbaru saat ini yang dapat menunjang pendapatan dan saling berkoordinasi pada karyawan. 4. Terus memotivasi kerja para karyawan dan memberikan arahan kepada para karyawan dari hari ke hari. Selanjutnya, customer service online. CS Online mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Berkomunikasi dengan klien dan pelanggan mengenai pengalaman mereka. 2. Memberikan saran dalam pembelian produk atau jasa. 3. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan mengenai produk yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, peraturan perusahaan. Setiap perusahaan pasti mempunyai berbagai macam peraturan. Di PACC sendiri juga mempunyai beberapa peraturan yaitu 1. Semua karyawan wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan kerapian outlet. 2. Karyawan wajib melakukan stok opnam setiap 6 bulan sekali, dipimpin oleh kepala gudang. 3. Alat komunikasi kantor harus selalu aktif. 4. Setiap outlet wajib memiliki logbook untuk mencatat kegiatan sehari-hari. 5. Selama jam kerja, tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi pribadi selain kepala toko dan admin online. 6. Setiap toko wajib memiliki buku stok kosong untuk mencatat barang yang habis atau minim. Tata tertib perusahaan. Tata tertib perusahaan di pabrik ACC yaitu 1. Wajib hadir di kantor 30 menit sebelum jam masuk. 2. Wajib melakukan absen pada saat datang dan pulang kerja. 3. Wajib mengikuti briefing sebelum mulai pekerjaan. 4. Durasi istirahat maksimal 1 jam, sudah termasuk sholat dan juga makan. 5. Izin sakit harus menyertakan surat izin dokter. 6. Karyawan wajib menggunakan seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yaitu seragam atasan pabrik ACC, bawahan celana panjang, dan alas kaki sepatu. 7. Penampilan harus selalu rapi dan wangi. Kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap karyawan menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja masing-masing. Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya. Setiap karyawan harus patuh dengan ketentuan keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti.
Selanjutnya, rekrutmen perusahaan. Di pabrik ACC sendiri untuk rekrutmen perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu tersebut, yaitu supaya diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk melamar pekerjaan, pelamar dapat mengirimkan surat lamaran, CV, foto 3x4, fotokopi KTP melalui email recruitment@pabrikacc.com atau bisa langsung datang ke kantor. Selanjutnya, mengikuti proses seleksi karyawan sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HR. Selanjutnya, mengikuti proses wawancara sesuai jam atau waktu yang telah diberikan oleh HR. Lalu menunggu konfirmasi kelolosan melalui telepon atau WA dari HR. Dan untuk tata cara pelatihan karyawan baru sesuai dengan SOP yang tersedia di perusahaan. Kegiatan PKL. Kegiatan saya selama di sana saat melakukan PKL yaitu yang pertama, buat dan print BPBG atau bukti pengeluaran barang gudang. Bukti pengeluaran barang gudang yaitu suatu bukti dalam bentuk lembaran kertas yang memuat informasi berkaitan dengan barang yang keluar dari gudang meliputi nama barang, kode barang, dan jumlah barang yang keluar. Prosesnya yaitu yang pertama, gudang akan menerima pesanan dari pembeli. Setelah itu staf gudang akan mencarikan barang tersebut, dan jika sudah dicari, maka barang tersebut akan dimasukkan dalam form BPBG oleh admin gudang. Setelah itu akan dicetak dan diberikan kepada pembeli tersebut. Yang kedua, buat dan print BBB atau bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan barang yaitu sebuah bukti yang berupa lembaran kertas berisi tentang nama barang baru yang datang, tanggal pembuatan BBB, nomor BBB, dan jumlah barang yang datang. Prosesnya yaitu, barang yang datang terlebih dulu akan diperiksa oleh staf gudang dan diteliti apakah barang tersebut sudah benar jumlahnya dan sudah benar jenisnya atau belum. Setelah itu, jika sudah benar, maka akan dimasukkan ke dalam form BBB oleh admin gudang. Setelah itu, akan dicetak. Dan setelah dicetak, maka barang yang tadinya datang akan segera dimasukkan ke dalam gudang agar nantinya dapat disusun dan dapat dicari dengan mudah oleh staf gudang. Yang ketiga, mutasi hard cash dan black mat. Mutasi barang ini merupakan kegiatan menginput data barang ke dalam Microsoft Excel, yaitu berisi nama barang, stok awal, BBB, tanggal dan banyak barang yang keluar, dan jumlah atau stok barang yang tersisa. Caranya yaitu BPBG yang telah dibuat tadi dan barang yang telah dimasukkan dalam BPBG, maka akan dimutasi ke dalam form mutasi hard cash dan black mat. Dan otomatis jika telah dimasukkan, maka stok awal dari produk tersebut akan berkurang dengan sendirinya. Setelah itu, kita tinggal menyimpannya saja agar stoknya bisa berubah dan tidak mempengaruhi dengan hasil stok yang ada dalam gudang secara realnya. 4. Buat dan print surat serah terima. Surat serah terima yaitu suatu lembaran yang dibuat apabila terdapat custom case yang membawa barangnya sendiri dan hanya menggunakan jasa cetaknya saja. Langkahnya yaitu pertama, customer akan memasukkan casingnya ke dalam pabrik. Setelah itu, casing tersebut akan dihitung jumlahnya dan akan dimasukkan ke dalam form serah terima. Dan jika sudah dimasukkan ke dalam form serah terima, maka akan dicetak dan diserahkan kepada pembeli tersebut. Setelah itu, casing tersebut akan dicetak oleh produksi. Yang kelima, print dan edit orderan toko di sistem. Orderan toko merupakan barang pesanan dari toko yang dipesan melalui sistem PACC yang harus dicari oleh staf gudang. Langkahnya yaitu yang pertama, kita masuk ke dalam sistem pabrik ACC terlebih dahulu dengan memasukkan kode yang kita punyai. Selanjutnya, kita akan disajikan dashboard pabrik ACC. Selanjutnya, pilih gudang dan piutang barang. Selanjutnya, kita pilih toko yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Lalu kita cetak dan serahkan kepada staf gudang untuk dicari barangnya. Jika barangnya sudah dicari, maka kita edit kembali pesanan yang ada di sistem tersebut. Lalu kita masukkan ke dalam BPBG.
Setelah itu, barang akan diturunkan dan diperiksa oleh ekspedisi, dan ekspedisi akan mengirimkannya ke toko tersebut. Kesesuaian dengan jurusan. Di pabrik ACC tidak semua bagian sesuai dengan jurusan. Namun ada beberapa yang sesuai dengan jurusan, di antaranya penggunaan Microsoft Excel untuk menginput data, adanya marketing online, desain grafis, pembuatan casing, dan desain poster produk. Dan di sana juga terdapat pembuatan video produk yang akan di-share di YouTube pabrik ACC tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu praktik kerja lapangan merupakan kegiatan praktik di luar jam sekolah yang bekerja sama dengan instansi atau perusahaan sehingga penulis dapat berlatih untuk bekerja sama dengan masyarakat luar, sehingga mendapatkan bekal dasar pengembangan diri secara berkelanjutan dan dapat mengamalkan apa yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua kompetensi yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dan didapati saat melaksanakan kegiatan PKL. Sehingga, selama kegiatan PKL, siswa dapat memperoleh ilmu baru dan pengalaman baru untuk terjun ke dunia industri yang sebenarnya. Saran. Setelah melakukan PKL, saya memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi acuan di masa mendatang agar lebih baik. Saran yang pertama untuk perusahaan. 1. Perusahaan lebih banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa PKL. 2. Menjalin hubungan kerjasama yang baik. 3. Kedisiplinan dan kegiatan kerja agar lebih ditingkatkan. 4. Fasilitas yang baru tersedia untuk mendukung lancarnya kegiatan kerja segera untuk dilengkapi. Yang kedua untuk sekolah. Saran untuk sekolah yaitu 1. Sebaiknya sekolah mencarikan perusahaan yang cocok untuk pelaksanaan PKL, terutama bagi siswa putri yang semakin tahun semakin banyak jumlahnya. 2. Sebaiknya pelaksanaan monitoring siswa dilakukan secara berkala, dan setiap pelaksanaan monitoring sebaiknya guru juga memberikan pesan atau nasihat kepada siswa tersebut. 3. Kepada staf karyawan sebaiknya lebih ramah dalam melayani keperluan administrasi siswa PKL. 4. Sebaiknya pihak sekolah memberikan referensi tempat PKL dalam jumlah yang cukup atau banyak agar siswa dapat memilih tempat PKL mana saja yang akan dipilih untuk melaksanakan kegiatan PKL. Selanjutnya, saran untuk adik kelas. Yang pertama, yaitu menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik SMK Negeri 2 Klaten. Yang kedua, mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan baik dan sesuai dengan kompetensi yang telah diberikan. Yang ketiga, berusaha agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi segala persoalan atau masalah. Yang keempat, meningkatkan daya pikir dan mental untuk menghadapi dunia kerja. Yang kelima, saat melakukan PKL, sebaiknya lebih berpikir kreatif dan juga jangan malu untuk bertanya. Baik, sekian laporan PKL yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.